Salam sejahtera dalam Kristus dan puji Tuhan hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama mempelajari dan mendalami tentang firman Tuhan melalui perkuliahan mata kuliah agama Kristen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13, melanjutkan topik yang lalu yaitu dengan topik penjaga ciptaan Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada 5 sasaran dalam materi pertemuan hari ini, yaitu yang pertama kita akan bersama-sama menelusuri hubungan antara ekonomi dan ekologi, dan kita akan bersama-sama juga mempelajari tentang manusia dalam alam. Selanjutnya adalah menggali dasar teologis dari pemahaman mengenai keutuhan ciptaan, dan yang keempat adalah membangun argumen tentang kedudukan manusia dalam lingkungan alam, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan sikap manusia terhadap alam. Oke, sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu dan saya tidak perlu mengulang. Dan di akhir pembelajaran hari ini, atau tepatnya di pertemuan ke-13, dengan topik penjaga hati kita akan bersama-sama, kita akan memiliki tujuan akhirnya yaitu kita akan belajar atau akan lebih bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan, karena Tuhan sebagai pencipta yang menyelamatkan, memelihara, dan pembaru ciptaannya. Terus kita juga belajar mengembangkan sikap kasih kepada Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, pemelihara, dan pembaru ciptanya. Sementara itu kita juga memiliki pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Nah, di sisi lain kita juga harus peduli dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan yang memang disiapkan untuk kita. Dan kita juga akan menelaah, kita bersama-sama menganalisis karya Tuhan berdasarkan kesaksian Alkitab, dan juga kita akan menerapkan tanggung jawab secara etis kekristenan dalam memelihara lingkungan hidup. Nah, tujuan lainnya ya dari pembelajaran ini kita juga akan diajak bersama-sama merumuskan hasil penelaahan dasar-dasar Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan memang sebagai pencipta, dan selanjutnya kita juga harus menyajikan hasil penelaahan dasar-dasar Alkitab yang memperhatikan Tuhan sebagai pemelihara dan pembaru ciptaannya. Dan terakhir, yang utama adalah terhadap penjaga ciptaan Allah, kita diminta untuk melakukan tindakan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab etisnya. Baik, kita akan menjelaskan apa itu lingkungan hidup. Seperti kita ketahui, lingkungan hidup itu terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan ekologi, dan ekonomi. Nah, lingkungan ekologi sendiri itu merupakan lingkungan atau interaksi antara abiotik dan biotik. Artinya ada makhluk hidup dan tidak hidup. Di situ ada semua unsur di lingkungan ekologi, ada semua karena memang manusia atau makhluk hidup itu juga memerlukan makhluk tidak hidup. Contohnya air, matahari, batu, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada lingkungan ekonomi. Kenapa kita membahas ekonomi? Karena ada kaitannya, karena eh, lingkungan hidup atau lingkungan alam itu tidak lepas dari 3 komponen tersebut, ada sosial, ada ekologi, dan ekonomi. Nah, di mana ekonomi juga memiliki peranan sebagai tulang punggung pembangunan. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan lebih mendalam tentang penjaga ciptaan Allah, kita harus mengetahui dulu apa itu ekologi. Seperti saya singgung bahwa ekologi tadi merupakan interaksi atau lingkungan antara abiotik dan biotik atau lingkungan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Yang disebut sebagai sebuah ekologi di mana akan terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya yang lainnya. Ekologi sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya oikos, berarti habitat. Habitat itu tempat hidup atau lingkungan. Sementara logos adalah ilmu, jadi ekologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan tidak hidup atau dengan lingkungan sekitarnya. Lanjut, dasar masalah terjadinya perusakan terhadap ekologi yang utama adalah didasari oleh masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi? Karena memang manusia itu saat ini di seluruh penjuru dunia itu hidupnya tergantung dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu bermacam-macam ya, bisa berdagang, bisa memproduksi, bisa di industri, bisa di ekonomi, perekonomian keuangan, bisa di manufaktur atau bidang-bidang lainnya. Itu adanya aktivitas ekonomi yang
menumbuhkan, perkembangan atau pertumbuhan perekonomian negara. Nah, kenapa, aktivitas ekonomi menjadi masalah terbesar? Karena memang aktivitas ekonomi itu memang dilakukan semua kalangan, baik dari, bawah sampai atas, baik itu di pedesaan, di pelosok, sampai di kota, terlebih di kota metropolitan atau kota industri, yaitu memang, basis utama aktivitasnya adalah berpacu atau mengacu kepada perekonomian. Nah, ekonomi sendiri adalah tulang punggung pembangunan, tetapi sayangnya masalah yang terjadi terhadap, ekosistem atau terjadi kerusakan terhadap ekologi itu dikarenakan pelaksanaan aktivitas ekonomi yang tidak atau kurang diawasi. Kenapa kurang diawasi? Kita ambil contoh pertambangan di Indonesia itu banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke kita memiliki lahan-lahan atau sumber daya alam yang berupa tambang. Tetapi karena, untuk kepentingan bisnis mereka tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya, dia tidak memperdulikan dampak-dampaknya, tetapi meraup saja, hasil tambang yang ada dan ujungnya akhirnya akan banyak punah atau mengkikis atau habis. Nah, itu yang menyebabkan dampak-dampak yang terkadang memberikan dampak negatif dan kerusakan ekologi yang ada di alam. Begitupun yang terjadi di laut ya, seperti kita ketahui kalau kita pernah melihat slogan, Menteri Susi sebelumnya, mereka atau Indonesia siap menenggelamkan kapal ya, yang tiba-tiba atau merusak, ekosistem yang ada di laut, bahkan kalau mencuri ya kekayaan yang ada di laut, siap-siap ditenggelamkan. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan, ekonomi atau bisnis yang di bidang kelautan tersebut, itu akan memberikan dampak negatif atau rusak. Contohnya, eee manusia cenderung egois dan demi keuntungan dan meraup ke bisnis untuk meraup keuntungan, mereka rela melakukan segala cara untuk mendapatkan ikan yang banyak dengan menggunakan alat-alat yang mungkin tidak diperbolehkan atau tidak dilarang, menggunakan pukat, menggunakan, peledak, bom dan sebagainya. Yang terjadi adalah ekosistem di laut menjadi rusak. Di bawah kita memiliki wisata alam, ya di sana ada keindahan alam dan itu rusak, tercemar semuanya, banyak binatang atau, makhluk hidup atau yang ada di alam itu menjadi mati seperti kepiting, udang, ikan-ikan semuanya mati. Nah, itu yang menyebabkan ekologinya menjadi rusak. Selain itu juga terjadi pencemaran dan sebagainya. Nah, dan contoh-contoh lainnya ya, misalnya penebangan hutan, ya kan? Ya itu banyak sekali juga terjadi. Nah, itu yang menyebabkan ekologi di lingkungan kita rusak. Siapa yang melakukannya? Tak lain adalah manusia. Nah, itu adalah masalah dasar kenapa ekologi menjadi rusak, ya. Nah, dampak kegiatan perekonomian sendiri, itu yang seperti saya singgung tadi, ya akan terjadi rusaknya lingkungan laut, disebabkan juga karena, eee, polusi atau penyakit atau kondisi tidak sehat, udara yang sudah tidak sehat lagi dikarenakan pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik secara, seenaknya atau tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti, undang-undang etika dalam menampung atau membuang limbah pabrik. Nah, karena kita juga tahu tidak semua perusahaan itu memiliki tempat untuk membuang sisa hasil produksi atau limbah yang dikeluarkan oleh pabrik itu, sehingga mereka membuang seenaknya dimanapun, misalnya dibuang di sungai. Dampak dari pembuangan di sungai mencemari air sungai, karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan. Akhirnya tidak bisa diminum, kadang juga menimbulkan penyakit, gatal-gatal, penyakit kulit dan sebagainya. Nah, semuanya menjadi rusak, ekologinya rusak. Nah, selain itu juga terjadi pelanggaran kode etik dalam perekonomian. Nah, terjadi banyak pelanggaran seperti menebang hutang itu sebenarnya ada kode etiknya, ya. Seperti yang, kegiatan menangkap ikan di laut itu juga ada kode etik yang harus dipatuhi. Nah, itu adalah dampak dari kegiatan perekonomian yang selalu dilakukan, yang dikerjakan oleh manusia, tetapi tidak memikirkan, tidak melihat dampak-dampaknya terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, sebaiknya seperti apa sih hubungan ekonomi dan ekologi? Nah, ekonomi penting, penting sekali. Ekologi penting sekali karena di situ ekologi itu adalah adanya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya atau yang disebut dengan abiotik, makhluk hidup tidak hidup dan atau mati.
Tetapi, ekonomi juga terus berjalan karena tanpa, ekonomi ya kita tidak bisa hidup ya, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa menggunakan pakaian, kita tidak bisa menggunakan kendaraan karena pakaian yang kita dapat itu terjadi karena adanya bisnis atau aktivitas ekonomi. Sepatu yang kita pakai itu juga karena adanya kegiatan aktivitas produksi, karena ada produksi, ada pemanfaatan sumber daya alam yang akhirnya dibuat jadi sepatu. Termasuk mobil, kendaraan dan lainnya itu semuanya berasal dari alam yang dikelola melalui bisnis atau aktivitas ekonomi. Seperti apa sih sebetulnya yang bagus itu hubungannya? Kalau ditinjau secara etimologis, hubungan ekonomi dan ekologi itu harus saling membantu dan membina, karena hubungan antara ekonomi dan ekologi itu tergabung dalam pemahaman. Ya, memang dalam konsep kita memang kita butuh alam, ya kan? Alam juga perlu dikelola, jadi supaya tidak mentah atau tidak berantakan itu harus dikembangkan. Tetapi, ternyata masyarakat itu masih belum memahami pemahaman yang betul, kan. Jadi masih masih tidak paham bagaimana memperlakukan alam, bagaimana mengelola dan memelihara alam, dan bagaimana memeliharanya, itu. Nah, itu adalah masalah yang sering terjadi. Sekali lagi dalam hal ini kita menyinggung masalah aktivitas bisnis, kita menyinggung adalah aktivitas ekonomi. Kenapa hal ini selalu dikaitkan dengan kondisi alam atau rusaknya ekologi? Karena ternyata memang aktivitas ekonomi itu memiliki fungsi vital. Fungsi vital berarti fungsi yang sangat penting, fungsi yang sangat utama bagi kehidupan. Yang tadi saya bilang, kita punya baju itu asalnya kalau kita lihat prosesnya itu semua dari alam, dari tahu tanaman kapas, dipintal menjadi benang, benang menjadi kain, kain dijahit menjadi baju, dijual, ya kan? Siapa yang menjual? Manusia. Dan proses-proses itu yang menjalankan manusia. Nah, begitupun sepatu ya, sepatu itu tidak yang kita pakai langsung jadi seperti itu, ada proses dari kulit, ya kan? Kulitnya diapain dan sebagainya, perlu dijahit, perlu nah itu semuanya lagi-lagi manusia yang melakukan itu adalah memanfaatkan dengan kekayaan alam yang ada. Nah, makanya ekonomi itu untuk kehidupan. Karena memang menopang sekali kehidupan. Beras, beras kan kita tidak bisa makan dari padi, harus diproses. Nah, beras itu sendiri dari alam. Siapa yang memproses? Manusia. Nah, sekali lagi, jadi, kenapa ekonomi itu juga penting, tapi alam juga penting, tetapi mereka harusnya hidup seimbang, hidup harmonis, karena saling membantu dan saling membina tadi, ya kan? Nah, selain itu dengan aktivitas ekonomi sebenarnya sekali lagi karena ekonomi untuk kehidupan, ya ekonomi sendiri aktivitasnya juga akan membantu membuka lapangan kerja, ya. Seperti contohnya produksi mobil. Mobil itu tidak langsung jadi karena itu ada beberapa proses, puluhan proses ya, dari A, B, C sampai jadilah mobil. Itu, tidak bisa menjadi sendiri tapi tanpa, apa namanya, tanpa campur tangan manusia. Nah, manusia makanya, perlu dipekerjakan. Makanya, aktivitas bis itu memang menolong, membantu dalam hal, kehidupan, kesejahteraan juga termasuknya. Nah, tetapi dalam hal ini ada beberapa kesalahan, ada beberapa yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau kita ingin harmonis antara alam dan perekonomian atau ekologi dan ekonomi, harus melakukan pendekatan yang baik ya, supaya dua-duanya terjaga keharmonisannya. Yang pertama, kita sebagai pelaku, ekonomi atau pelaku bisnis ya harus memperhatikan risiko kerusakan yang akan terjadi. Misalnya tadi penebangan hutan yang tidak terkendali itu akan menyebabkan banjir, tanah longsor, punahnya binatang-binatang yang hidup di hutan atau binatang tidak memiliki tempat hidup, ya kan? Terus, tidak lagi ada udara yang sejuk karena semuanya sudah tidak ada apa namanya, penyerapan dan sebagainya, ya kan, tidak ada tumbuhan sehingga udaranya nah itu adalah bagian risiko yang harus diperhatikan. Nah selain itu perlu karena gini, kalau lama-lama alam ini rusak, kalau misalnya tambangnya habis, kalau ikan juga tidak bisa laut tidak bisa memproduksi hasil lautnya, nanti generasi kita seperti apa? Anak cucu kita itu akan menikmati apa kalau sekarang sudah rusak dan tidak bisa dikembalikan seperti dulu sedia kala. Nah, itu harus diperhatikan, harus menjamin. Jadi, eee, kasihan generasi yang akan datang yang tidak bisa merasakan apa-apa, ya kan? Terus kita juga perlu memperhatikan kehidupan makhluk hidup sekitarnya, yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya limbah, limbah itu kan, dampak dari perusahaan membuang limbah secara sembarangan, ya, di sungai, di mana-mana, tidak ada tampungan, akhirnya kan
menjadikan, menjadikan racun. Racun itu kan biasanya nanti terbang dan sebagainya ke bawah angin, akhirnya dihirup atau bercampur dengan udara, dan udara dihirup oleh manusia, akhirnya manusia sakit. Contohnya juga air yang, limbah yang dibuang di sungai, sungainya jadi terkontaminasi dengan racun, sehingga air tidak bisa dinikmati dan manusia tidak bisa, menikmati air yang biasanya mereka nikmati. Itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, juga memerlukan, destruksi alam, kerusakan alam yang kemungkinan terjadi, sekali lagi, karena dampaknya gara-gara satu oknum melakukan penebangan, tapi dampaknya seluruh masyarakat kena. Contohnya, kayu, kita terlalu banyak memanfaatkan kayu tanpa memperhatikan kondisi, habitat, lingkungan hutan dan sebagainya, ujungnya akan terjadi banjir, tanah longsor. Nah, longsor ini yang terdampak adalah masyarakat di sekitarnya, menyangkut kemanusiaan, banyak kematian, banyak korban. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir ya kita memang harus menjaga hubungan yang harmonis antara makhluk hidup itu sangat diperhatikan, ya kan. Jadi, dalam melakukan bisnis itu hendaknya lebih bijaksana. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ya pertama ya kita adanya keseimbangan lingkungan alam dan kegiatan bisnis harus harus seimbang ya. Terus, sudah mulai ditekankan kembali, mungkin digaungkan kembali etika-etika, cara berbisnis yang baik, tidak hanya memonopoli, tidak hanya, meraup keuntungan semata, tetapi ada, etika-etika atau rule, aturan-aturan yang memang jangan sampai, merusak atau mengotori atau meracuni alam yang sudah terjalan ini. Terus dibutuhkan juga sikap generasi muda ya, mungkin generasi muda ini kita semuanya ini kan sebagai orang muda perlu, eee, dibekali wawasan bahwa menjaga keseimbangan antara lingkungan atau ekologi dan juga bisnis itu sangat penting. Nah, jadi, ekonomi maupun bisnis merupakan bagian terpenting dari kehidupan, maka harus segera diselamatkan dan sehingga pada akhirnya akan berjalan seimbang kembali. Nah, manusia dalam alam. Apa sih manusia dalam alam? Yang jelas ya manusia itu ada di muka bumi, ada di dunia ini atas izin Tuhan, atas izin Allah. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 di sana diceritakan atau dijelaskan tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, ini adalah proses mulai dari penciptaan manusia, dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, keenam, itu adalah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah sendiri sebagai kreator, sebagai pencipta, seluruh isi dunia ini dan termasuk di dalam manusia. Dan kenapa manusia ditetapkan di hari terakhir, hari keenam tepatnya, karena memang Allah memberikan alam kepada manusia, ya, karena dia istimewa, karena dia manusia yang terakhir, ya berarti dia harus pada saat dia diciptakan semuanya sudah ada gitu kan. Karena begitu manusia diciptakan kan dia butuh makan ya kan, butuh tempat berlindung dan sebagainya. Nah, sekali lagi di sini Tuhan juga sudah menekankan dalam, kitab tersebut bahwa seluruh hasil bumi, alam, itu diberikan kepada manusia. Jadi memang benar-benar Tuhan menciptakan, menyediakan semuanya selama 5 hari, dan di hari ke-6 diciptakanlah manusia dan memang semuanya diperuntukkan manusia. Sehingga manusia juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk berkuasa atas bumi. Seperti kita pernah dengar salah satu ayat itu, "Berkuasalah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi." Itu adalah salah satu tugas manusia yang dimandatkan oleh Allah. Nah, secara umum tugas manusia itu ada 2 ya sebenarnya, menggunakan alam dan berkuasa atas alam, dan selebihnya tidak hanya menggunakan tetapi harus menjaga dan memelihara alam sehingga tidak rusak dan tetap harmonis, tetap terjaga, tetap ya, tetap tetap, siklusnya tetap berjalan, berputar terus, jadi tidak akan pernah punah. Itu sebetulnya tugas manusia. Kalau saja manusia paham, sadar akan tugasnya, mungkin mungkin tidak seperti saat ini ya, banyak banyak kejadian-kejadian alam yang mungkin, kalau orang bilang alam marah dan sebagainya, itu ya karena alam manusia, manusia tidak sadar ya. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan anjuran Alkitab, ya pertama, mari kita bertobat dengan segala tindakan, selama ini kita menghambur-hamburkan alam, sumber daya alam maksudnya. Terus kita belajar menaklukkan diri sendiri, artinya melawan hawa nafsu, dalam hal ini tidak egois, tidak semata-mata pingin, meraup keuntungan, tidak melakukan kecurangan dan sebagainya, dan mulai berpikir logis,
secara ekologis bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu harus bertindak secara ekologis, harus memperhatikan lingkungan ekologi. Contoh ya, kita sudah sekarang ini, secara tidak sadar kita sudah menjalankan itu, contohnya, eee, kalau kita belanja sudah tidak boleh menggunakan tas plastik, ya kan, itu telah salah satu bentuk secara ekologis agar lingkungan terjaga. Terus kita sudah tidak lagi menggunakan sedotan, ya, plastik sudah tidak guna. Itu adalah bentuk tindakan ekologis supaya semuanya bisa kembali, sedia kala, kalau sekarang istilahnya di masa pandemi itu new normal, ya sama, lingkungan harus dikembalikan seperti apa adanya seperti dulu, kembali new normal secara bertindak secara ekologis. Nah, sekarang kita, saatnya akan bersama-sama menggali dasar teologi dan pemahaman keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan itu apa? Nah, ada 2 model, ada 3 ya, ada satu model monarkis, yang kedua model organis, dan yang terakhir adalah gambaran Allah. Nah, yang dimaksud dengan gambaran Allah itu, ya kan? Nah, oke, nih. Nah nah, ya. Monarkis itu adalah pemahaman bahwa kecenderungan melihat hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Nah kan, di mana di sini model ini sangat ditekankan secara berlebihan, di mana Allah itu, ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta. Jadi Allah tanpa dunia ya tetap Allah, ya karena kan Dia yang Maha Tahu, Maha Pencipta, Maha Kreator ya, jadi nggak ada manusia pun ya Allah gitu kan, abadi maksudnya gitu. Tetapi ada pendapat mengatakan bahwa dunia tanpa Allah nol, dunia tanpa Allah nol. Artinya gini, dunia itu bukan apa-apa, tapi Allah yang berkuasa. Jadi kalau Allah murka, dunia akan berantakan, dunia akan terjadi bencana, itu yang seringkali disampaikan oleh manusia, Allah murka sehingga ada bencana, ada kematian, nah itu. Artinya bahwa itu menganggap dunia sama Allah itu nggak ada apa-apanya, karena Tuhan yang menguasa, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mencipta. Jadi, Allah ya tetap Allah, itulah yang penguasanya, nah gitu. Nah, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa tanpa dunia, tanpa bumi, tanpa ciptaan, Allah tidak bermakna apa-apa. Nah, ini agak sedikit ditentang ya, tidak tentang. Ada satu lagi model organis, yaitu dunia berhubungan secara organis dengan Tuhan. Artinya bahwa manusia itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Ini contohnya ya kita memiliki agama, kita memiliki Alkitab, dan di dalam Alkitab itu tertulis se seluruh proses atau seluruh nubuat dari mulai penciptaan sampai nanti di akhir zaman itu tertulis semua. Artinya bahwa kita setiap hari akan belajar, kita akan dikenyangkan, kita akan bersama-sama memperdalam Alkitab atau kita selalu waspada dengan, apa namanya, dengan ajaran yang disampaikan di kitab suci. Atau kita harus bersedia atau siap sedia menambut kedatangan Tuhan, yaitu karena tertuang semua. Nah, itu menunjukkan bahwa dunia ini sebetulnya memang berhubungan secara organis dengan Tuhan. Makanya kan ada agama, ada penuntun agama, ada rule-nya, ada apa namanya, ajaran-ajaran yang memang dipahami itu adalah bentuk bahwa dunia berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan memang berada di dunia ini gitu kan. Tuhan Tuhan juga berada di dunia ini sehingga, dalam model organis ini menuntut agar Tuhan itu, dilihat secara integral. Integral itu secara berkesinambungan atau berkaitan ya, dan juga sebagai transenden sekaligus iman sebagai, empat iman. Nah, yang dimaksud dengan gambaran gambaran Allah, yaitu di mana ada hubungan antara gambaran Allah dan manusia sebagai penguasa alam. Jadi di sini Tuhan menciptakan manusia itu sebagai penguasa alam yang tetapi sifatnya relasi konseptual dan manusia itu memang diberikan kuasa oleh Allah untuk memiliki atau memelihara alam. Oke. Nah, bagaimana membangun argumen tentang kedudukan manusia di dalam lingkungan alam? Yang jelas bahwa sekali lagi manusia itu luar biasa. Manusia itu merupakan ciptaan yang sempurna. Manusia itu adalah, memiliki nilai yang lebih daripada makhluk lain. Ya karena tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa manusia diciptakan di hari terakhir karena dia lebih mulia, dia lebih istimewa. Pada saat dia diciptakan dia
semuanya sudah terlengkap ada. Sudah ada alam, ada air, ada itu, ada binatang, ada makanan, semua sudah disiapkan, ya kan? Nah, itulah keistimewaan manusia dan memang manusia lebih berharga dari makhluk lainnya. Dari mana buktinya? Memiliki akal budi, memiliki daya pikir, bisa membedakan yang baik dan benar, bisa menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu itu dari alam dibuat sesuatu. Bisa mengelola sesuatu. Tapi makhluk lain tidak bisa. Apakah hewan bisa mengelola manusia? Tidak bisa. Apakah hewan bisa berbicara? Tidak. Apakah tumbuhan bisa mengelola? Tidak bisa. Dia bisa tumbuh, bisa hidup karena campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia sendiri itu karena keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga ekologi itu menjadi manusia sentris. Jadi pengelola alam itu adalah manusia. Dan sebaiknya atau seharusnya manusia itu mengelola ekologi ini demi keselarasan dan yang perlu dijaga adalah demi kesejahteraan manusia. Itulah kedudukan manusia di dalam alam. Nah, di dalam alam sendiri manusia itu memiliki 3 sikap. Satu, sikap pertama, ada sekelompok manusia yang memandang bahwa alam itu memiliki ruang-ruang kuasa yang menakutkan sehingga manusia tidak perlu tunduk. Jadi karena merasa manusia itu, apa namanya, masuk istimewa, jadi nggak perlu tunduk sama alam, kan kita yang menguasai. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah sikap manusia itu adalah menganggap bahwa alam itu dipandang sebagai subjek dan manusia sebagai objek, di mana alam menentukan nasib manusia. Alam berada untuk manusia, bukan manusia untuk alam. Jadi ini lebih mengarah ke, eee, kejadian 1 dan 2 tadi, di mana Allah menyiapkan semua untuk manusia. Dan sikap ketiga, antara manusia dan alam itu saling mempengaruhi, ya kan? Di mana alam harus berjalan selaras, seimbang, karena manusia adalah satu dengan alam. Nah itu ya. Nah, apa yang terjadi atau dampak dari ketiga sikap ini? Ya nanti muncullah pemahaman, muncul pandangan-pandangan, seperti ini. Ada pandangan modern bahwa manusia berusaha menguasai, mempergunakan alam, ya kan? Jadi ini menganggap, kita tidak perlu tunduk dengan alam karena kita yang menguasai. Jadi, kita yang punya kuasa membentuk, mengolah dan, apa namanya, mengolah alam yang ada itu. Itu adalah pandangan modern, ya kan? Terus manusia itu sebagian dari alam, tetapi pengolah dan penguasa alam. Jadi sekali lagi manusia bukan dianggap dari alam, tapi dia, pengolahnya, dia yang menguasai gitu kan. Nah dari situlah karena pemahaman itulah dari sikap tadi memunculkan pemahaman bahwa memang manusialah yang memang mampu membentuk peradaban lingkungan dari alam, ya kan. Mengelola itu artinya ya membantu menciptakan peradaban baru, ya kan, itu. Nah, sementara pandangan tradisional menekankan bahwa antara alam dan manusia itu harus selaras, ya kan. Selaras untuk bisa, apa namanya, hidup saling melindungi, saling menjaga, tidak boleh dirusak gitu ya, itu pandangan tradisional. Tetapi justru, hanya, selaras tapi dia tidak mau menggunakan, tidak mau merusak, dampaknya tidak juga membantu, manusia menghadapi kesulitan. Misalnya gini, kita kelaparan, berhubung kita tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh makan yang dari alam atau kita hanya sedikit banget yang kita ambil, akhirnya kita kelaparan, ya kan. Nah, karena yang tadi, karena ini benar-benar ini harus dijaga, apa namanya, diabadikan atau ritualkan itu ya, yang disembah-sembah itu bagian dari pandangan tradisional, "Oh, ini sangat berharga disimpan. Oh, ini jangan ditebang." Misalnya pantai laut selatan, itu ya nggak boleh kita ke sana pakai baju itu, dijaga ketat, nggak boleh itu kan. Nah, itu secara tradisional seperti itu, padahal secara logikanya kan memang ada ya, kalau misalnya kita ke laut, pakai ke pinggir sini yang lautnya pasang, ya pasti kita tenggelam gitu, tapi kan dikait-kaitan dengan nanti alamnya marah, ini nggak boleh pakai nah kayak gitu-gitu. Itu adalah pandangan tradisional bagaimana menjaga alam itu seperti itu, tapi sebetulnya itu tidak sepenuhnya betul ya, salah ya, karena itu mitos dan sebagainya. Nah, akibatnya apa terhadap 2 pandangan ini? Nah, bagi kelompok orang modern atau yang tadi menganggap di sikap pertama, itu menganggap bahwa kita nggak usah takut sama alam, kita nggak boleh tunduk, kita yang punya kuasa. Akan muncul ya, dampaknya apa, akan membuka kesempatan bagi pengerusakan alam oleh manusia, yang tadi. Akhirnya kan
kalau alam itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita yang berkuasa, akhirnya ujungnya akan terjadi pengerusakan. Itu yang muncul dari dampak dari pandangan modern dan juga sikap-sikap yang ada pada diri manusia. Nah, manusia sebagai dirinya sebagai penakluk, nah jadi bebas melakukan apa saja. Nah, sehingga manusia tidak harus keharusan menyelesaikan diri dengan alam. Nah, itu yang dimaksud, akibat dari pandangan modern tadi. Tapi kalau pandangan tradisional sekali lagi saya tekankan kurang tepat, karena itu lebih menganut ke tradisi, kebudayaan, sehingga, eee, banyak yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, eee, demikianlah materi paparan untuk, materi tentang penjaga ciptaan Allah, itu ini yang bisa saya sampaikan, tetapi nanti kita bisa membaca kembali modul yang dari Belmawa, lebih lengkapnya silakan baca. Nah, untuk selanjutnya kita bersama-sama untuk semuanya membuat tugas mandiri, ya bisa dilihat di halaman, di modul halaman 205. Anda diminta membuat daftar perubahan gaya hidup yang bersedia ya, untuk melakukan, eee, cara hidup yang lebih harmonis dengan alam. Nah, tugas ini nanti dibuat video, ya kan, dan dikirim, di-upload sesuai due date atau deadline yang ada di e-kampus. Nah, untuk videonya sendiri nanti ketentuannya seperti apa sudah dituliskan di menu e-kampus. Baik, demikianlah materi untuk pertemuan 13 dengan topik penjaga ciptaan Allah. Semoga materi ini semakin menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, semakin mensyukuri dan semakin paham dengan kedudukan dan tugas kita sebagai manusia untuk menjaga keharmonisan antara alam dan ekologi. Nah, semoga, kita juga semakin hari semakin memiliki hidup yang lebih baik dan kita amanat yang diberikan Tuhan kepada kita bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin. Eee Salam sejahtera, God bless you, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan salam.